Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan kami dalam Instagram Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali bersama saya Kristi. Siang hari ini kita akan berbincang santai tapi berbincang topik yang sehat bersama pakar dokter kita, dokter THT kita, dan topik siang hari ini serba-serbi tuli mendadak. Kita sedang menunggu dokter spesialis THT kita untuk bergabung bersama kita siang hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya menginformasikan kami Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali. Kami yayasan yang bergerak untuk merehabilitasi penyandang disabilitas, dan salah satu program kami adalah program Bali Rungu untuk melayani kesehatan telinga dan pendengaran. Dan siang hari ini kami mau berbagi informasi tentang apa sih itu tuli mendadak ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi polling di hari kemarin. Kita sudah mendapatkan polling bagaimana teman-teman banyak yang tidak mengetahui apa itu tuli mendadak ya. Lalu teman-teman banyak penasaran juga, apa sih penyebabnya kok bisa jadi tuli mendadak. Nah, kita akan bahas topik ini siang hari ini, dan kita akan juga nanti bertanya kepada pakarnya, apa sih tuli mendadak ini bisa sembuh nggak? Nah, kita akan temukan semua jawabannya, dan kita akan sedang tergabung dengan dokter kita. Sebentar, kita sedang menunggu beliau untuk bergabung. Ya, sambil menunggu dokter untuk bergabung bersama kita, kita pastikan teman-teman yang punya pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya dan nanti bisa ditulis di kolom pesan ya, selama kita berdiskusi dengan Dokter Wiryadi ya. Nah, kita sedang menunggu beliau untuk bergabung. Menunggunya, teman-teman juga yang penasaran dengan apa aja sih programnya YPK, teman-teman bisa ikutin terus kita di Instagram ini. Ya, kita sudah bergabung dengan narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Dokter Wir. Halo, selamat siang, Kristi. Ya, Happy New sehat Year. ya, Dok? Baik-baik, sehat. Ya, terima kasih, Dokter, sudah bergabung dengan Iya, kita siang hari ini. pas Ya, ya, waktunya pas ya. waktunya pas, Ngebut nih. Dokter. Dokter jelas ya mendengar suara saya, Dok ya? Siap, ya, kedengaran. Oke. Ya, Dokter. Ya, Dan siang hari ini teman-teman sudah banyak bergabung dengan kita melalui Instagram Live ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung selama 30 menit ke depan. Kita akan berbincang santai dan sehat bersama Dr. Wiryadi. Narasumber kita siang hari ini adalah dokter spesialis THT. Dr. Igusti Ngurah Kompiang Wiryadi Putra, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, Embiomed MM. Ya, beliau adalah salah satu dokter spesialis THT yang aktif dalam pelayanan kita YPK Bali, dan siang hari ini beliau bersama kita akan membagikan informasi ya. Pastikan teman-teman yang punya pertanyaan tentang topik kita siang hari ini silahkan ditulis di kolom pesan, nanti kita akan berdiskusi bersama ya. Dokter, kita bisa mulai, Dok ya? ya boleh. Sudah bisa dimulai, Oke, boleh. baik dokter. Nah, dokter ini menarik sekali topik kita siang hari ini. Kita sering dengar mendadak tuli atau tuli mendadak. Nah, itu Ah, bagaimana pemahamannya dokter? Silakan dok. ya. Mungkin harus dibedain dulu ya. Dan Mm-mm. ini karena apa namanya target audiens kita banyak yang dari non medis, mungkin kita pakai bahasa yang gampang aja ya, Mbak Ya, Kristi betul ya. dokter. Mm-mm. Baik, jadi mungkin kita harus samakan dulu persepsinya. Kalau di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan itu ada kegawat daruratannya, ya. Jadi keselak benda asing nih, misalnya telan tulang atau yang lain itu salah satu kegawat daruratan di THT. Kemudian Mm-mm. mimisan itu kegawat daruratan ya. Jadi nggak boleh ditunggu, harus buru-buru, harus segera ditangani ya. Nah, kalau di Mm-mm. telinga ada yang namanya tuli mendadak gitu. Jadi tuli Mm-mm. mendadak ini adalah suatu nama penyakit ya. Nama Mm-mm. penyakit nih tuli mendadak. Jadi kalau mendadak tuli mungkin kita lagi berantem mendadak tuli gitu ya. Jadi tuli mendadak ini bukan mendadak tuli. Tuli mendadak adalah suatu penyakit gawat darurat di bidang THT di mana terjadi ketulian yang sifatnya saraf gitu, sensori atau neural ya, yang terjadi mendadak kurang dari 3 hari
kemudian terjadi lebih dari 30 desibel, itu volume pendengaran ya. Kemudian pada 3 frekuensi setidaknya 3 frekuensi. Jadi teman-teman di rumah perlu perhatikan kalau sudah lama tulinya mungkin dari kecil, oh jangan takut, mungkin bukan tuli mendadak. Kalau mungkin pada usia lanjut, mungkin ada jenis penyakit yang lain namanya presbikusis. Tapi pada waktu Anda tidak tuli, kemudian dalam 3 hari tiba-tiba menjadi tuli, nah ini kegawat daruratan nih, namanya tuli mendadak. Kemudian kalau di bidang pendengaran audiologi kita bilangnya desibel itu untuk volume, ya volume suara kita. Nah, kalau manusia normalnya bisa mendengar di bawah 25 desibel. Nah ini di atas 30 desibel kita nggak dengar nih, berarti tuli. Gitu, dan di 3 frekuensi. Jadi ini mungkin kita harus samakan persepsi dulu, tuli mendadak adalah suatu penyakit gawat darurat di bidang THT, karena adanya gangguan di telinga kita yang menimbulkan ketidakmampuan telinga kita untuk mendengar, dan sifatnya tuli ini tuli saraf ya, tuli persepsi atau sensori neural. Karena tuli juga bisa karena kerusakan telinga yang lain, misalnya ada kotoran telinga yang menyumbat. Apakah tuli mendadak? Bukan. Mendadak tuli karena kotoran telinga. Apakah gawat darurat? Mungkin tidak. Gitu. Jadi harus samakan persepsi dulu, ya. Oke, ya. Dokter, dan banyak sih yang penasaran, berarti kalau mendadak seperti itu, mengalami tuli, itu harus segera ke dokter ya dok ya, untuk diperiksakan pendengarannya dok ya? Betul. Karena kan kita tidak tahu, ini tulinya karena saraf, ya, jadi tuli mendadak ini apakah betul kegawat darurat, atau mungkin ada yang nyangkut, membersihkan telinga terlalu dalam, jadi mendorong kotoran telinga, jadi mendadak tuli. Jadi kita harus bedakan terlebih dahulu, mungkin perlu penanganan ahli ya, mungkin dokternya harus lihat dulu. Kemudian kalau memang betul mendadak, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosisnya. Pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah audiometri. Di YPK ada audiometri ya, Mbak Kristi? Ada dokter, kita ada audiometri. YPK ya nanti kalau ada tuli mendadak. Boleh dokter ya. Berarti hal yang pertama kita lakukan, kita harus pergi ke dokter dulu untuk melihat dok ya, gangguannya karena apa, lalu kita tindak lanjutnya adalah tes pendengaran itu dokter ya. Karena gini Mbak Kristi, namanya daruratan itu kenapa gawat darurat gitu ya. Jadi kemungkinan untuk menjadi tuli permanen atau tuli selamanya ini besar sekali. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Jadi kalau kita berpacu dengan waktu, semoga pendengaran kita bisa kita kejar supaya kembali lagi. Gitu sih inti dari kegawat daruratan. Ya, betul dokter. Ini menarik. Apakah semua usia dokter bisa mengalami tuli mendadak itu dok? Baik. Tuli mendadak dari epidemiologi memang rata-rata pada usia, kalau saya tidak salah baca ya, 30 sampai 50 sampai 50 tahun ya, di range dewasa itu yang biasanya sering, dan biasanya juga terjadi di satu sisi telinga, jarang yang terjadi di kedua. Mungkin pada penyakit berat gitu bisa-bisa saja, tapi biasanya mengenai satu sisi telinga. Kemudian tulinya pasti dia bersifat sensori neural ya, atau tuli saraf ya. Jadi yang terganggu adalah struktur koklea atau pusat pendengaran kita yang dalam telinga dalam itu yang mengalami kerusakan gitu. Oke, berarti usianya teman-teman sendiri mungkin bisa waspadai dari sekarang ya dok ya, karena itu hal yang kita tiba-tiba dok ya, kita nggak tahu tiba bisa mengalami hal itu dok ya, jadi perlu diwaspadai. Dan teman-teman di sini juga penasaran dok, karena banyak yang kemarin ngisi polling dok, itu nggak tahu apa sih penyebabnya bisa mengalami tuli mendadak, kira-kira apa ya dok penyebabnya? Baik, lucunya sebagian besar penyebab dari tuli mendadak itu tidak bisa ditentukan atau namanya idiopatik. Jadi hanya hanya sebagian kecil saja yang bisa ditentukan ya, mungkin dari adanya tumor, kemudian adanya penyakit autoimun, kemudian juga ada ya macam-macam lah sebetulnya. Mungkin juga kelainan darah ya, kelainan sistemik, misalnya dia hipertensi atau kencing manis, jadi darahnya terlalu kental, akhirnya nyumbet di telinga dan menjadi suatu ketulian. Tapi sebagian besar sifatnya idiopatik. Ya, mungkin pemirsa di rumah ada kata idiopatik, ini artinya sulit ditentukan penyebabnya. Nah, maka dari itu kami dokter THT memiliki 3 hipotesis atau 3 dugaan gitu. Dugaan yang pertama adalah adanya
sumbatan darah bukan sumbatan darah ya, sorry, adanya kurangnya darah gitu ya di dalam koklea kita, organ pendengaran di telinga kita itu mengalami kurang aliran darah. Yang kedua, kokleanya tersebut robek, ya, ruptur membran kokleanya. Nah, yang ketiga adanya infeksi virus, mungkin sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Jadi ini dugaan dari dokter THT dari berbagai penelitian, dan nanti tentunya pengobatannya berdasarkan 3 penyebab ini. Nah, kalau teman-teman di rumah sudah tahu 3 penyebab ini, mungkin sudah harus berhati-hati ya. Jadi harus menjaga kesehatan pendengaran dengan lebih baik. Oke, dokter, ini sembari teman-teman yang sudah bergabung ya, yang ingin ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chatnya. Ini ada pertanyaan dokter dari Puspa Anom. Apakah sinusitis bisa jadi pemicu tuli mendadak, dok? Karena pada saat pilek pendengaran terganggu. Itu yang bagaimana, dok? Apakah itu termasuk jadi penyebab ya, dok ya? Baik. Om Swastiastu, Ibu Puspa. Ini guru saya nih, guru yoga. Bu Puspa, kalau misalnya mungkin juga teman-teman di rumah yang punya pertanyaan serupa ya. Jadi seperti tadi definisinya sendiri, tuli ini adalah tuli persepsi atau tuli saraf. Sedangkan kalau tuli karena gangguan di hidung, gangguan di struktur telinga, itu namanya tuli konduksi. Jadi beda. Kalau tuli konduksi gampang. Misalnya punya sinusitis, hidung bindeng, terasa budek, itu tuli konduksi, Bu. Dia bukan tuli mendadak. Nah, gampang, nanti ngobatin hidung, dia akan terbuka. Tapi kalau tuli mendadak adalah suatu penyakit khusus ya, penyakit yang gawat darurat bahwa terjadi sesuatu di telinga bagian dalamnya. Jadi tidak ada hubungannya nih sama hidung maupun tenggorokan. Mungkin ada hubungan secara tidak langsung ya, yang agak jauh gitu. Bisa-bisa saja, tetapi ini penyebabnya berbeda. Penyebabnya memang kerusakan di betul-betul di dalam telinga dalamnya, jadi bagian kokleanya. Ya, dokter, ini berarti hal yang bisa sebenarnya kita hindari, dok ya, tapi perlu dilihat dulu, dok ya, faktornya karena apa, dok ya? Ya, dan ini ada yang bertanya lagi, dok, masih mengikuti dari topik penyebab ini. Dokter, ini dari Ika Okta. Dokter, kebetulan bapak saya mengalami tuli mendadak. Sudah 10 kali menjalani terapi hiperbarik, tapi tidak ada perkembangan baik. Bahkan desibelnya naik dari 69 jadi 71. Sebenarnya tidak lebih baik, dok ya, malah lebih buruk. Sebaiknya bagaimana selanjutnya ya, dok? Silakan, dokter. Ya, baik. Jadi mungkin langsung loncat ke terapi ya. Jadi kalau tuli mendadak memang terapinya macam-macam. Sebetulnya banyak pula penelitian yang bilang dia bisa sembuh spontan gitu. Tetapi dari penyebabnya sendiri sebetulnya kan kita mengobati penyakit dari penyebabnya sendiri. Nah, penyebabnya pada tuli mendadak kan agak susah kita tentukan. Tentunya itu juga menjadi tantangan kita ya untuk mengobati. Banyak yang mengatakan riset-riset yang menyarankan gitu untuk menggunakan terapi oksigen hiperbarik. Tetapi sampai saat ini belum memberikan hasil yang betul-betul pasti. Jadi rekomendasi pastinya belum dapat dicapai nih oleh terapi hiperbarik ini. Jadi banyak penelitian yang menyarankan untuk melakukan 2 kali set terapi, di mana satu set terapi hiperbarik itu 10 sesi. Jadi mungkin total 20 sesi ya. Kemudian kita audiometri. Ada yang sembuh, ada yang tidak begitu. Jadi untuk melakukan evaluasinya, mungkin siapa tadi Ika ya? Ika tadi yang di rumah. Untuk Bapak, mungkin evaluasinya perlu dilakukan audiometri per bulan selama 6 bulan. Jadi setiap bulan Anda evaluasi dengan harapan itu untuk lebih agresif kita memberikan terapi ya. Karena hiperbarik terapi itu sampai saat ini masih menjadi terapi suportif. Dia harus dibarengi dengan terapi yang lain, misalnya injeksi kortikosteroid, kemudian juga memberikan kortikosteroid intravena dan sebagainya gitu. Susahnya adalah pada orang tua, kalau dia memang punya penyakit penyerta, misalnya kencing manis atau hipertensi, kita kan juga agak jadi mempertimbangkan ya, jangan sampai pengobatan kita memberikan efek samping, atau jangan-jangan penyakit penyertanya dia yang mungkin mendasari sakit telinga, tuli mendadaknya yang muncul. Misalnya, kalau Anda punya kencing manis, kemudian
terjadi kerusakan di pembuluh darah karena gula darah yang terlalu tinggi, nah bisa-bisa saja nanti muncul tuli mendadak. Gitu. Jadi mungkin Mhm. kita kembali lagi ke si Ika, ayahnya dulu apa ya kira-kira menjadi penyebab awalnya Mhm. gitu. Ada penyakit lain Mhm. nggak? Mungkin di terapi, kemudian terapi hiperbariknya mungkin dilanjutkan sesuai rekomendasi, dilakukan Mhm. evaluasi tiap bulan selama 6 bulan dan juga dibarengi dengan terapi yang lain. Gitu. Semoga Oke. menjawab ya, Ibu. Dok, ya. Nanti teman-teman yang ingin menyambung pertanyaan lagi silakan atau teman-teman yang tadi sudah bertanya bisa dilanjutkan lagi jika belum paham ya. Baik dokter, berarti kita perlu tahu juga dok ya, apakah ada penyakit bawaan atau tidak sebelum terjadi tuli mendadak itu dok ya? Ya, penyakit penyerta ya. Hmm. Penyerta. Penyakit Ya. penyerta. Hmm. Oke. Sebelum kita mengarah ke cara penyembuhannya, kita mau tahu dulu dok, kronologi terjadinya itu bagaimana dok? Apakah ada kronologi Baik. sehingga terjadi tuli mendadak? Oke, jadi mungkin kita tadi sudah saya sampaikan ya kayaknya ya. Jadi kalau dugaannya dokter-dokter THT kan biasanya ada 3 faktor ya, tiga hipotesis gitu. Karena memang bagian besar penyebabnya tidak kita ketahui atau idiopatik. Jadi Hmm. dari hal tersebut dokter-dokter THT menduga dengan hipotesisnya ini yang pertama ada kelainan vaskuler. Kelainan vaskuler itu adanya gangguan pembuluh darah, terutama yang memberikan darah ke organ pendengaran kita yang ada di telinga bagian dalam, namanya koklea. Ya. Nah, Hmm. itu peredaran darahnya terganggu gitu. Baik Hmm. karena darahnya Hmm. terlalu kental, mungkin ada gula darah, kolesterol dan sebagainya, Hmm. atau mungkin pembuluh darahnya yang rusak karena pembuluh darahnya kecil sekali dan tidak ada apa namanya bahasa awamnya tidak ada serepnya gitu, tidak ada penggantinya. Jadi kalau dia mampet, wah bahaya. Organ yang diberikan Hmm. darah itu tersumbat, terganggu fungsinya gitu. Hmm. Itu kronologinya Oke. ya. Jadi Hmm. penting untuk memperhatikan apakah kita punya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan juga kolesterol juga sangat berbahaya ya, karena dia bisa Hmm. mungkin menjadi underlying disease dari tuli mendadak ini. Kita sebetulnya juga jarang menggunakan terminologi Hmm. tuli mendadak. Kita menggunakan Hmm. yang lebih banyak kita gunakan tuli sensori neural mendadak sebetulnya begitu. Hmm. Nah, Oke. kemudian faktor kedua yang menjadi hipotesis adalah uh, ruptur atau karena adanya trauma. Jadi kita harus betul-betul menjaga Hmm. telinga kita, menghindari trauma, ya, supaya Hmm. tidak terjadi robekan di dalam karena struktur di telinga ini banyak sekali. Ada banyak sekali Ya. mesin-mesin yang Hmm. sifatnya halus dan kecil gitu. Jadi jangan Hmm. sampai kepala kita terutama mengalami trauma ya karena juga bisa menimbulkan efek yang tidak baik gitu untuk telinga. Hmm. Nah, hipotesis ketiga biasanya adalah infeksi virus. Jadi Hmm. beberapa jenis virus diduga bisa menyebabkan gangguan pembengkakan berbagai macam struktur di dalam telinga termasuk juga pembuluh Hmm. darah, juga terjadi apa namanya radikal bebas yang terlepas gitu ya, jadi stres radikal bebas Hmm. sehingga menimbulkan banyak kerusakan di dalam struktur telinga Hmm. bagian Oke. dalam sehingga muncullah tuli mendadak. Itu Ya. ceritanya. Oke. Betul sekali, dokter. Ya, jadi rekan-rekan semua perlu diperhatikan di dalam telinga kita ada banyak organ yang harus kita jaga ya. Itu nggak kelihatan dok ya, tapi kita harus menjaganya. Salah satunya supaya gendang telinga kita tidak pecah ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Dewi Saraswati. Halo dokter, saya pernah sakit telinga seperti mau pecah saat aktivitas lari pagi di jam 5. Setelah itu saya ikut lari pagi. Setelah itu saya takut lari pagi. Apakah bisa tuli Oh, mendadak dok? oke. Baik Ibu, jam 5 pagi banget ya Ibu ya olahraganya. Kalau udah udah terang belum ya itu jam 5 pagi? Oke, saya Hmm. apresiasi semangatnya untuk olahraga. Tetapi kembali lagi ke definisinya ya Ibu ya, tuli mendadak adalah gangguan secara saraf, sensori Hmm. ataupun neural gitu ya di dalam Hmm. telinga kita. Nah, kalau saya pikir-pikir, mungkin nih, ini mungkin aja Ibu ya. Jadi Ibu pas lari pagi ngos-ngosan gitu, jadi telinganya mau pecah rasanya. Mungkin ada sumbatan di hidung Ibu karena pagi-pagi juga dingin ya. Orang-orang yang punya alergi mungkin hidungnya tersumbat dan Hmm. ngos-ngosan. Jadi kalau di THT itu karena lubang-lubang sempit, jadi tekanan di hidung, di telinga, di tenggorokan itu biasanya saling terkait.
Mungkin Mm-mm. ibu memiliki apa namanya gangguan di hidung, jadi tekanan di telinga terasa, kemudian seperti mau pecah gitu. Saya cuma meraba-raba aja nih kira-kira apa yang mungkin terjadi pada diri ibu. Tetapi rasanya Mm-mm. kok bukan tuli mendadak ya. Rasanya itu mungkin Mm-mm. tekanan dari hidung ibu, bukan tuli mendadak, karena Mm-mm. biasanya tuli mendadak juga disertai dengan vertigo, pusing, ya. Mm-mm. Karena apa namanya organnya mengatur keseimbangan dan pendengaran ya, organ telinga bagian dalam kita. Kemudian juga disertai dengan mendenging, gitu ada suara suara denging yang keras ya, atau kita sebut Mm-mm. tinnitus. Biasanya ini nih yang menyertai. Tapi kalau ibu ngos-ngosan, kemudian juga mungkin hidung tersumbat atau yang lain, mungkin bukan. Mm-mm. Artinya ibu dapat datang ke dokter untuk dilihat. Gitu. Demikian. Ya, dokter. Ya, Oke. Dokter masih bisa mendengar suara kita, dok ya? bisa, bisa, bisa. Oke. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya dan ini teman-teman kita perlu perhatikan bersama ya tadi seperti yang sudah dijelaskan untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi kita perlu tahu dulu penyebabnya apakah ada faktor yang mengikuti terjadinya tuli mendadak itu dan bagaimana cara kita untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin ya dokter ya. Dan Ya, teman-teman banyak pertanyaan dokter. Ada silakan. yang pernah mengalami juga kalau vertigo dok, karena kalau diikuti oleh vertigo, apakah itu bisa sembuh dok dengan mengikuti terapi? Maksudnya vertigonya atau tuli mendadak dengan vertigo? Tuli mendadak yang dia ikuti dengan vertigo dokter. Oh, oke. Baik. Tuli mendadak kan ada beberapa apa namanya gejala yang juga menyertai ya, misalnya vertigo Mm, dan tinnitus. mm, mm, Biasanya tuli mendadak yang disertai dengan vertigo, pusing, mm, itu prognosisnya atau angka harapan sembuhnya mungkin lebih jelek gitu. mm. Karena Oke. kerusakan yang terjadi di telinganya itu lebih luas gitu ya. Jadi mungkin Mm, ada gangguan darah atau ada faktor virus atau mm, ada mm, ruptur mm, koklea yang seperti kita bilang tadi tiga mm, penyebab mm, mm, itu terjadi secara luas. Jadi tidak hanya tuli tapi dia juga pusing, ada rasa berputar, vertigo. mm, Itu biasanya mm, prognosis mm, dan memang sebagai kegawat daruratan THT harus segera diberikan pengobatan. Kita punya time limit mm, 2 minggu hingga 2 minggu golden periodnya. mm, mm, Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya apakah vertigo saja? Nah, kalau vertigo beda cerita ya. Vertigo itu mm, karena penyebab-penyebab yang lain. Nah, pada hari ini kita fokus mm. di tuli mendadak dulu ya. Kalau vertigo banyak sekali penyebab lainnya. Oke. Baik dokter, berarti kemungkinan untuk sembuh kecil dok ya kalau diikuti oleh vertigo dokter ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Ya. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ulan. Dokter, apakah jika telinga sering sakit dan terkadang mengeluarkan cairan, apakah bisa menyebabkan tuli mendadak, dok? Baik. Oke, telinga sering sakit, keluar cairan, mungkin ada infeksi atau ada gangguan di telinga bagian tengah dan bagian luar, ya. Hmm. Jadi seperti saya bilang tadi, saya meraba-raba aja nih karena memang kalau THT serunya Hmm. kita harus lihat ya, kita harus betul-betul lihat Hmm. organ-organ yang kecil dan sempit ini. Dan bertanya kalau mungkin keluar cairan, halo, masih dengar suara saya? Ya, halo dok. Dokter, sinyalnya terputus, dokter. Oke, ya. Teman-teman mohon ditunggu, mungkin sinyal di rumah Pak Dokter sedang terganggu. Ya, dokter bisa diulang kembali mungkin, maaf dokter. Iya, 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 iya. Oke, sampai mana tadi ya? Sorry, gangguan teknis. Jadi kalau Ya. misalnya telinganya Wulan keluar cairan ya, mungkin karena infeksi ya. Jadi mungkin karena Hmm. infeksi telinga luar atau infeksi telinga tengah. Sedangkan tuli mendadak ini adalah penyakit yang khusus ya, yang gawat darurat di bidang THT dan terjadi di telinga Hmm. dalam. Biasanya Hmm. tidak ada biasanya bukan karena infeksi telinga luar atau telinga tengah, meskipun bisa gitu. Tetapi Hmm. untuk menentukan hal tersebut kita harus
terlebih dahulu melihat ya Wulan ya. Cuman kalau kamu tidak merasakan tuli, tidak merasakan hilang pendengaran gitu ya, dan tidak terjadi secara mendadak, mungkin bukan kok, mungkin hanya telinga kamu yang sedang infeksi dan bengkak gitu. Ya, baik dokter. Dan bisa jadi juga karena perasaan dok ya, seperti tiba-tiba nggak dengar dok ya, padahal kalau secara kita nanti Ya, periksa sebenarnya nggak ada masalah dok ya. ya makanya tadi definisinya tuli mendadak apa mendadak tuli nih. Kadang-kadang mendadak tuli bisa karena Betul macam-macam. dokter. Ya. Oke, dan dokter ini kalau orang dengan tuli mendadak, apakah dengan alat bantu dengar itu akan pulih 100% dokter? Baik, sebetulnya mungkin kita harus balik dulu ke terapinya ya, Kristi. Jadi seperti saya bilang, tuli mendadak ini gawat darurat. Jadi kita harus buru-buru mengatasinya. Kita punya waktu, time frame kita 2 minggu sebetulnya. Kurang dari 2 minggu semakin baik. Ada juga 2 minggu hingga 3 bulan. Jadi kita agak kejar-kejaran gitu untuk mengembalikan fungsi pendengaran. Nah, kalau misalnya terjadi tuli mendadak, kita harus segera kurang dalam 3 hari ya, kita harus segera opnamenkan pasien, kita harus kasih dia oksigen yang banyak, kita harus encerkan darahnya, kita harus atasi gula atau mungkin tensinya yang tinggi. Jadi kita harus lakukan segala cara supaya aliran darahnya dia kembali baik dan normal gitu. Karena seperti saya bilang tadi, penyebabnya kan ada darah yang mampet ya, atau ada aliran darah yang tidak sampai ke organ pendengaran gitu. Jadi kita harus mengatasi hal tersebut. Kemudian pada berbagai penelitian ada yang menyarankan untuk menggunakan oksigen hiperbarik terapi. Jadi masuk ke dalam suatu ruangan bertekanan khusus untuk diberikan oksigen. Mungkin beberapa teman-teman yang bergabung sudah tahu ya. Nah, ada juga yang diberikan disuntik di dalam telinganya. Kita berikan suntikan kortikosteroid supaya bengkak-bengkaknya berkurang, terutama yang mengenai saraf dan sensoris neuralnya gitu ya, supaya berkurang inflamasinya, bengkaknya, sehingga fungsinya bisa kita kembalikan. Nah, untuk mengevaluasi tuli mendadak bukan hanya sehari 2 hari, jadi untuk mengatakan sembuh itu ya kita harus evaluasi ya paling tidak 6 bulan ya. Kita lakukan audiometri sebulan sekali, kita lihat setelah 6 bulan baru kita simpulkan apakah dia tidak sembuh sempurna atau sembuh tidak sempurna, sembuh tidak sempurna minimalis atau signifikan, atau mungkin tidak membaik atau tidak sembuh. Nah, pada pasien yang tidak sembuh atau sembuhnya sempurna, biasanya sisa pendengarannya kita akan koreksi dengan alat bantu dengar. Jadi alat bantu dengar ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup pasien supaya dia tidak terganggu secara komunikasi, telinganya yang sudah tuli, ya segitulah volume yang kita manfaatkan gitu. Jadi seperti orang pakai kacamata nih, minusnya udah minus 6, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Jadi ya udah harus pakai kacamata. Gitu, alat bantu dengar. Ya. Hanya membantu dok ya, tidak menyembuhkan Bantu. secara total. Betul, makanya harus betul-betul kalau teman-teman di rumah ada yang tuli, ada keluarga yang juga mungkin mengeluhkan tuli secara mendadak, apalagi wah harus cepat-cepat ke dokter ya, ke dokter THT mungkin juga untuk menentukan apa sih penyebab dari penyakit ini. Kalau bisa disembuhkan supaya segera gitu, supaya tidak menjadi tuli yang permanen atau selamanya. Gitu. Betul sekali. Ya, dokter sudah tidak ada pertanyaan lagi dan yang sudah kita bahas sudah sangat singkat dan padat dan sudah jelas teman-teman ya, untuk ya sudah jelas sekali dokter dan teman-teman untuk yang masih ada pertanyaan mungkin belum bisa tersampaikan dan belum kita bahas, teman-teman nanti setelah ini kita akan ada kuesioner di Instagram kami. Nanti teman-teman bisa bertanya di situ untuk sekalian konsultasi dengan Dokter Wiryadi ya. Dan dokter terima kasih untuk informasinya siang hari ini dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua yang sudah mendengarkan. Ya, baik teman-teman masyarakat umum maupun rekan-rekan dokter yang sudah bergabung siang hari ini bersama kita di Instagram Live. Dan terima kasih banyak Dokter Wiryadi sudah berbagi informasi. Dan nanti Instagram selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Teman-teman bisa terus lihat di Instagram kami YPK Bali dan nanti teman-teman bisa mengklik di link tree, bisa berkonsultasi dengan dokter kami. Dan dokter sebagai kesimpulan mungkin ada kalimat penutup dokter, silakan dok. Apa ya? Mungkin selamat tahun baru ya, selamat tahun baru 2021. Stay safe, stay healthy untuk kesehatan pendengaran.
Teman-teman Mm-mm. harus selalu perhatikan ya, karena Mm-mm. organ telinga kita fungsinya untuk mendengar dan pusat keseimbangan ini betul-betul harus kita jaga gitu ya. Kalau ada Mm-mm. ketulian, jangan sampai tuli ini menjadi permanen gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi Mm-mm. tuli selamanya. Gitu. Jadi kalau ada gangguan di telinga, jangan tunda-tunda, segera berobat ke dokter. Mm-mm. Ya. Terima kasih Dokter Wiryadi yang sudah memberikan informasi yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Salam sehat, sampai bertemu di Instagram Live JPK selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih dokter. Bye.